Salah satu teka-teki yang sampai sekarang masih membuat masyarakat tuh penasaran kenapa ya jarak antara kematian Amel dan juga Ibu Tuti itu adalah sekitar 4 sampai 5 jam. Makanya tidak heran dari awal kasus ini terjadi, itu banyak spekulasi bermunculan apa sebenarnya target utama dari pembunuhan ini hanyalah Ibu Tuti, sementara Amel itu adalah di luar dari rencana atau skenario. Ada beberapa hal yang cukup menguatkan spekulasi masyarakat ini. Pertama adalah kalau kita ketahui waktu kematian Bu Tuti itu adalah sekitar setengah 2 pagi, tanggal 18 Agustus, kurang lebih adalah seperti itu. Tapi kalau secara resmi dari Polda Jawa Barat, yang kita dapatkan informasinya adalah waktu awal ya, bahwa otopsi pertama itu menunjukkan data bahwa Ibu Tuti itu dihabisi sekitar setengah 12 malam. Tetapi di otopsi kedua kemudian diralat, katanya waktunya itu ada yang direvisi, tetapi tidak disebutkan waktunya jam berapa. Kemungkinan besar kalau sudah kita cross-check dari keterangan Danu, itu adalah sekitar jam 1 sampai jam 2 pagi, antara itu. Sementara untuk Amel, kalau antara 4 sampai 5 jam, artinya kan antara jam, ya mungkin 4 sampai 5 pagi itu adalah possibility yang sangat tinggi. Yang menjadi pertanyaan kenapa kok jarak waktunya sangat jauh sekali? Apakah ini mereka tidak direncanakan untuk dihabisi semua, hanya Ibu Tuti saja? Apalagi Danu dalam keterangannya saat dia mendengar curhat Yosep di sebuah tempat makan pecel lele sebelum mereka melakukan eksekusinya di malam hari itu, Danu cerita bahwa Yosep itu mau memberikan pelajaran untuk Ibu Tuti. Pelajaran di sini apakah pelajaran mana nih? Ya artinya adalah mau disakiti. Tapi ada yang bilang bahwa Danu tuh nggak ngerti bahwa itu mau dihabisi. Menurut aku sih tidak masuk akal ya. Selugu-lugunya orang dengan salah satu statement seperti itu memberikan pelajaran, itu pasti sudah bakal banyak possibility dia sudah tahu bahwa mereka akan dihabisi. Itu adalah analisa yang nggak bisa kita pungkiri akan mengarah ke sana. Danu sudah mengetahui bahwa Bu Tuti akan dihabisi. Tapi kenapa ya Amel tuh pertama jaraknya sangat jauh sekali. Kedua adalah mengenai bopong atau digeret sebenarnya Amel. Kalau dari keterangan penyidik ya dari Polda Jawa Barat bahwa ada jejak yang DNA dari Ibu Tuti yang itu terlihat bergeser ya dari kamar mandi lewat pintu belakang sampai ke parkiran di mobil Alphard tersebut, itu ada tercecer banyak jejak DNA-nya Ibu Tuti yang itu mengindikasikan bahwa Ibu Tuti itu diseret. Oke, Ibu Tuti diseret. Terus bagaimana dengan Amel? Nah, Amel ini kalau kita lihat dari keterangan penyidik tidak ada jejak DNA yang seperti Ibu Tuti. Artinya Amel itu dibopong. Nah, dibopong ini oleh siapa? Aku sempat tanya dengan sejumlah teman-teman yang berada di Jalan Cagak ya bahwa apakah Amel kira-kira bisa nggak ya kalau Danu menggendong Amel? Katanya, wah nggak bisa Anjas, Danu itu kecil katanya badannya. Amin, ya kita nggak tahu the power of person gitu kalau sudah kepepet. Tapi dari beberapa hal di sini aku coba menangkap apa yang disampaikan Danu pada saat dia memberikan keterangan yang sejujurnya, versi dia bahwa yang mengangkat membopong itu adalah Yosep. Artinya kalau beda kan ya, orang dibopong dan juga digeret itu kan memberikan kesan yang kebenciannya dan kesayangan berbeda. Kalau kita benci sama orang, ya kita geret aja nggak peduli gitu kan. Tapi kalau kita masih sayang sama orang tersebut, ya dibopong, diberikan kasih sayang. Itu adalah bagian yang manusiawi ya. Kita secara manusia juga punya insting. Kalau kita sayang sama seseorang kan kita pasti akan memperlakukannya dengan baik. Dari sini salah satu interpretasinya adalah bahwa Yosep sayang sama Amel. Bahkan di hari terakhirnya pun dia dibopong. Nah, ini membuat masyarakat itu bertanya apakah Amel itu dihabisi juga oleh Yosep gitu. Karena Danu kan mengatakan dia tidak lihat secara utuh proses kejadian tersebut bahwa Ibu Tuti kan yang pertama kali, kedua Amel. Cuman Danu mengatakan pada saat dia diminta mengambil golok oleh Yosep di malam hari itu, di dini hari itu, dia ngasih golok, nggak lama kemudian mendengar suara teriakan dari Amel, dan Danu masuk, dan dia melihat ada kedua tersangka lainnya, pria yang masih muda, itu sedang melakukan eksekusi. Dan salah satu bagiannya adalah kepalanya itu dihantamkan ke tembok. Nah, teman-teman bilang, Anjas, kalau kepalanya dihantamkan di tembok berarti keterangannya Danu sama otopsi beda dong? Enggak.
Karena apa? Aku udah lihat fotonya, dan fotonya Amel itu kan bagian atasnya emang hancur ya. Atasnya tuh kayak retak gitu. Ya hancur lah ya tengkoraknya. Kemudian ada luka di bawah mata, lukanya itu kayak apa? Bengkak biru-biru. Jadi itu kayak orang dipukulin gitu loh. Mungkin perlawanannya di situ. Nah, terus uh, apakah sebenarnya dia nggak berniat untuk dihabisi gitu? Apakah itu adalah inisiatif dari eksekutor lainnya di luar dari skenario? Ini salah satu hal yang kita nantikan dari keterangan Polda Jawa Barat. Kita pengen tahu ya, pada saat nanti penyidik memberikan press release secara resmi, apakah kronologinya, apakah motifnya, apakah mereka ini beneran menargetkan kedua orang tersebut, itu akan terlihat lebih detail. Nah, terus mengenai luka di kakinya Danu, kan Danu juga sudah mengakui ya di sejumlah YouTube channel bahwa memang dia ada luka di kakinya, tapi dia alasannya dia lukanya itu karena kena ubin di tanggal 19 Agustus setelah sehari kejadian pembunuhan tersebut, pada saat dia diminta oleh Banpol membersihkan atau menguras bak mandi yang ada di lokasi TKP. Nah, dari dulu kalau kita cek jejak digital dari 2 tahun lalu, spekulasi masyarakat mengatakan bahwa ini Danu kayaknya dia bekas kena cakar sama Amel deh gitu. Ada dugaan cakar. Nah, terus kalau seandainya itu benar ya, seandainya itu adalah benar, bekas luka cakaran dari Amel, tentunya ini akan ngebuat kita bertanya, kalau Danu dicakar sama Amel, berarti Danu belum berbicara jujur dong, 100%. Kan dia bilang, dia hanya memposisikan dirinya, hanya berada di luar aja, dan cuma ngelihat keluar lagi. Kesannya adalah seperti itu. Tapi kalau ada data nanti dari forensik yang menunjukkan bahwa luka cakaran di Danu itu adalah karena cakaran dari Amel, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang paling kuat adalah Danu memang berada di lokasi kamarnya Amel waktu itu. Karena kan kamarnya Amel dan kamarnya Ibu Tuti itu terpisah, dan mereka berdua ditemukan dalam kamarnya masing-masing. Dan di kamarnya Amel tidak ditemukan DNA-nya Ibu Tuti sama sekali dari darah dan semuanya. Berarti artinya eksekusinya di 2 kamar berbeda itu. Mungkinkah Danu juga membantu memegangi tangannya Amel atau kepalanya atau apanya? Itu juga salah satu possibility yang cukup tinggi. Ya, kita harus mengapresiasi Danu telah memberikan keterangannya yang menjadi salah satu bagian alat bukti untuk menetapkan 4 tersangka lainnya. Tetapi juga kita juga harus masih curiga ya, karena apakah Danu kejujurannya itu hanya dipilih-pilih aja bagian-bagian yang bisa meringankan dia agar mendapatkan status justice kolaborator, apakah seluruh kejujurannya telah diberikan. Jadi menurut aku saran untuk Danu dan juga tim kuasa hukumnya, kalau memang mereka menginginkan mendapatkan justice kolaborator, status tersebut ya harus disampaikan semua kejujuran, baik itu yang akan memberatkan Danu atau yang meringankan Danu. Karena dengan data-data yang sudah beredar di masyarakat mengenai luka Danu, mengenai banyak hal, kalau Danu membantah, oh enggak, itu saya nggak ada yang cakaran atau lukanya itu karena itu menurut aku bakal menjadi bagian yang akan memberatkan pada saat nanti hakim memutuskan apakah status justice kolaboratornya dan itu akan dipertimbangkan atau tidak. Jujur aku agak nggak percaya ya mengenai lukanya Danu dari dulu. Kalau kalian cek video pertama membahas mengenai luka Danu di YouTube ini, kalau itu adalah luka tipikal kena ubin, kayaknya unik. Karena aku ada luka bekas cakaran nih di wajah ya. Kalau kalian lihat detail itu, waktu aku zaman kecil dulu SD pernah dicakar sama temenku, sampai sekarang masih ada. Luka cakaran tuh berbeda sama luka, ada juga luka kayak kena knalpot di lututku, ada luka kena knalpot, ada juga luka kena kuku dari keponakanku nyakar gitu, kaki ada juga. Jadi ada juga luka apa lagi ya? Luka bekas operasi juga ada. Jadi luka itu sangat science sebenarnya, bisa dicek tipikalnya itu seperti apa. Walaupun itu bukan data primer, data sekunder yang bisa masuk sebagai salah satu kategori petunjuk atau juga keterangan ahli nanti di sini. Dan ya, apakah kalian percaya bahwa Danu tidak hanya perannya sebagai yang mengetahui atau yang membantu? Ya nggak tahu sih, nanti itu adalah keputusan dari hakim ya. Terus mengenai isu bahwa
Amel ini mungkin nggak sih dia tuh mengalami salah satu bentuk, ya, namanya juga Amel perempuan cantik ya. Walaupun sudah aku bahas ya di video sebelumnya dengan Dokter Hastri tidak mau memberitahu lebih detail, alasannya ya kalian tonton di situ. Tapi spekulasi masyarakat bilang bahwa kayaknya Amel ini mungkin karena ada dugaan, Pak Yosep pun beberapa kali pernah bilang ya ke aku gitu lewat chattingnya. Ini kayak Danu tuh naksir sama Yosep, sama si siapa Amel gitu. Nah, apakah mungkin ada tangan-tangan jahil yang menjurus ke arah-arah area uh, sensitifnya dari korban Amel? Kan pelecehan itu nggak harus dengan keduanya bertemu, kedua alat kelamin bertemu, tidak, tapi dengan berbagai macam cara. Apakah itu salah satu hal juga yang dilakukan oleh tersangka lainnya untuk membujuk Danu agar dia terlibat dalam peristiwa itu? Ya, ini adalah hal yang unik karena Danu itu karakteristik profilingnya dari berbagai sumber yang aku dapatkan, dia adalah anak yang bukan lugu ya, tapi uh, tidak punya keterbelakangan mental, tidak ada. Danu tidak punya keterbelakangan mental, dia sehat, waras. Tapi dia termasuk kategori dari sebagian orang yang aku ajak ngobrol, kategori yang tidak mau berpikir terlalu dalam atau tidak terlalu intelijen lah gitu. Atau tidak terlalu pintar, sebagian orang sebutnya. Tapi bagi aku tuh pintar atau enggak, itu bisa dipelajari sih sebenarnya. Cuma dia tidak mau berpikir ribet. Nah, makanya sebagian orang mengkategorikan sebagai lugu. Pokoknya kalau dia dapat duit, bisa buat makan hari ini, besok, ya santai aja hidupnya, relax begitu. Itu juga menjadi alasan kenapa dia menyerahkan diri, karena mungkin dia nggak mau hidupnya ribet, merasa bersalah, tertekan, dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu possibility-nya. Oke, ini ada banyak pertanyaan, nanti kita coba lihat apakah pertanyaan kita masyarakat akan terjawab pada saat Polda Jawa Barat memaparkan secara resmi kronologi, motif, dan juga alat bukti atau barang bukti yang terkait dengan kasus ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.